Media sosial sedang gaduh, netizen sibuk menyusun teori konspirasi klasemen, dan para pengamat mulai menghitung peluang matematika yang rumit. Padahal, bagi mereka yang berkeringat di bawah lampu sorot, ini bukan soal kalkulasi di atas kertas. Ini soal siapa yang paru-parunya tidak meledak duluan di tengah jadwal yang mencekik. Seri Medan Proliga 2026 ini sungguh berisik. Tapi bagi Bandung BJB Tanda Mata, keriuhan itu hanyalah sunyi yang menipu sebelum badai benar-benar datang. Mereka baru saja menang meyakinkan, tapi di liga sekejam ini, kemenangan kemarin adalah barang basi yang tidak laku dijual hari ini. Gor Volley Indoor Sumatera Utara, Sport Center Deli Serdang, berdiri tegak sebagai saksi bisu sebuah ujian konsistensi. Bandung BJB Tanda Mata datang dengan kepala tegak setelah menumbangkan tuan rumah Medan Falcons. Secara posisi, mereka sedang mencari pijakan yang lebih stabil. Namun, mari bicara jujur, menang atas tuan rumah adalah satu hal, tetapi menjaga api tetap menyala saat tubuh mulai memprotes adalah urusan lain. Lawan mereka kali ini, Jakarta Electric PLN, sedang berada dalam kondisi nyaman dengan mesin serangan yang stabil. Sementara BJB, mereka masih bergelut dengan bayang-bayang kelelahan dan inkonsistensi yang sempat menghantui di seri sebelumnya. Taruhannya bukan sekadar poin, melainkan harga diri sebagai tim besar yang menolak untuk sekadar mampir di papan tengah. Sabtu, 17 Januari 2026. Kalender menunjukkan tanggal pertandingan, namun jam biologis para pemain menunjukkan alarm peringatan. Perubahan harus dimulai dari kursi pelatih. Rizko Herlambang Matulesi, sang juru taktik, menyadari bahwa ia tidak bisa menggunakan cara yang sama untuk memenangkan perang yang berbeda. Ia mulai melakukan rotasi, mengatur menit bermain, dan membedah ulang strategi fisik. Pengelolaan kondisi fisik pemain menjadi perhatian utama, mengingat intensitas kompetisi yang tinggi, tegas Rizko. Keputusan ini memaksa tim untuk keluar dari zona nyaman. Pemain yang biasanya menjadi penonton di bangku cadangan, kini harus siap memanggul beban, sementara para bintang harus belajar kapan harus menekan gas dan kapan harus mengerem agar tidak patah di tengah jalan. Tekanan mulai merayap naik saat nama Jakarta Electric PLN muncul di papan skor. Lawan ini bukan tipe tim yang suka berbagi poin secara cuma-cuma. Mereka memiliki serangan yang konsisten sepanjang musim, bergerak seperti mesin yang tak pernah lupa mengganti oli. Rizko mengakui bahwa mental anak asuhnya sempat goyang dan terganggu di seri sebelumnya. Secara teori, langkah rotasi pemain adalah strategi yang berani dan cerdas. Namun, secara praktik, ini adalah tekanan tambahan. Jika rotasi ini gagal meredam agresi PLN, maka kekompakan yang baru saja mulai terlihat solid akan hancur berantakan. Akibatnya jelas, kepercayaan diri yang sudah dibangun susah payah melawan Medan Falcons bisa menguap begitu saja dalam hitungan set. Di tengah keriuhan gor yang membara, ada satu titik di mana instruksi pelatih tidak lagi terdengar. Suara penonton mendadak sayup, menyisakan detak jantung dan bunyi gesekan sepatu di atas lantai vinil. Rizko Herlambang berdiri diam di pinggir lapangan, mengamati setiap gerak nafas pemainnya dengan tatapan yang berat. Inilah momen di mana taktik murni harus menyerah pada insting bertahan hidup. Saat bola melambung tinggi ke udara, tidak ada lagi ruang untuk keraguan atau rasa sakit di otot kaki. Satu keputusan untuk melakukan blok, satu respon terhadap smash keras dari Jakarta Electric PLN akan menentukan segalanya. Di detik-detik krusial ini, BJB Tanda Mata tidak sedang melawan lawan di seberang net, melainkan sedang melawan batas akhir kekuatan mental mereka sendiri. Ketenangan dalam kekacauan adalah satu-satunya kunci yang tersisa. Hasil dari pertempuran di Deli Serdang ini bukan sekedar angka yang tercatat di situs resmi Proliga. Ini adalah soal validasi atas sebuah proses. Ternyata, kemenangan tidak selalu diraih oleh mereka yang paling kuat serangannya, tapi oleh siapa yang paling tepat menempatkan energi di momen-momen sempit. Rizko membuktikan bahwa mengelola kelelahan sama pentingnya dengan melatih teknik spike. Secara reflektif, narasi lama yang menyebut BJB hanya bergantung pada keberuntungan kini mulai runtuh. Sarkasnya, banyak yang mengira voli hanya soal tinggi badan dan kekuatan otot. Padahal di level ini, voli adalah catur yang dimainkan dengan denyut nadi 160 kali per menit.
Siapa yang paling tenang, dialah yang akan tetap berdiri saat peluit panjang dibunyikan. Bandung BJB Tanda Mata meninggalkan Medan dengan lebih dari sekedar poin kemenangan atau pelajaran kekalahan. Mereka membawa pulang sebuah kesadaran bahwa mental yang solid hanya bisa ditempa dalam api tekanan yang panas. Banyak rencana yang disusun dengan rapi di atas papan tulis, namun sangat sedikit yang benar-benar bisa berjalan mulus di bawah lampu sorot lapangan yang menyilaukan. Seri Medan telah memberikan jawabannya. Namun perjalanan masih panjang dan penuh tikungan tajam. Apakah konsistensi ini akan menetap atau hanya sekedar tamu yang mampir sebentar? Kita lihat saja di seri berikutnya. Kita bahas lagi nanti.